Hai, welcome back again to Spencir Channel. Dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Spencir kembali mengadakan acara yang seru. Tentunya ini melibatkan seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9. Yuk kita lihat keseruannya. Let's go! Jika orang Inggris mengucapkan good morning, jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, sudah sepatutnya kita sebagai orang Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, marilah kita senantiasa mengawali setiap aktivitas kita dengan menyebut nama Allah. Sana ia bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan diantaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang salat. Pada awalnya salat itu sebanyak 50 waktu dalam sehari. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpikir bahwa jumlah itu terlalu banyak. Lalu ia kembali lalu menawar kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bisakah aku kurangan jumlah rakaat pada sholat itu?" Hadirin yang dirahmati Allah, pada hari ini bulan Rajab. Di bulan Rajab ada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian tahu apa itu Isra Mi'raj? Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj merupakan perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa menuju Siratul Muntaha. Dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dari beliaulah kita semua dapat mengetahui ajaran-ajaran Islam. Dalam memperingati Isra wal Mi'raj ini kita harus banyak belajar, karena dalam belajar kita bisa mengetahui banyak hal, dan dari Rasulullah juga kita dapat membedakan perkara yang hak dan perkara yang batil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan membahas suatu peristiwa yang menakjubkan terjadi dalam satu malam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah tetap menyiarkan kepada umatnya bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan berhala-berhala yang kalian sembah saat ini
tidak memiliki kekuatan apapun. Hal ini yang membuat kaum Quraisy merasa marah dan menindas umat Islam yang tidak berdaya, budak, orang miskin. Berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak hanya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Isra Miraj. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang Isra Miraj, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari Isra dan Miraj itu sendiri. Isra dimaknai dengan perjalanan di malam hari yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW menuju Ka'bah, dari Ka'bah menuju Baitul Maqdis. Sementara Miraj dimaknai dengan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad SAW melewati langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudulkan Pesan Tersirat dalam Isra Miraj. Mari kita jujur, sebagai remaja, kadang kita merasa Isra Miraj itu jauh dari kehidupan kita dan gak relate sama sekali sama apa yang kita alami. Padahal Isra Miraj ini punya makna besar yang sangat relate dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan ini, Nabi Muhammad SAW menjalani Isra Miraj di tengah masa sulit. Beliau kehilangan orang-orang yang tercinta, orang-orang yang sangat dia sayangkan seperti istrinya, anaknya, dan keluarganya, menghadapi penolakan dari masyarakat dan merasa kesedihan yang mendalam. Saya Ayu Gita dari kelas 8A. Hadirin sekalian, hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang peristiwa yang sangat istimewa bagi umat Islam, yaitu Isra Miraj. Isra Miraj adalah perjalanan agung yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Hikmah Isra Miraj adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena syariat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, tema pidato kali ini tentang memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Setiap bulan Rajab kita akan diingatkan oleh momentum besar yang tidak bisa dilupakan oleh manusia. Ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Julio Alfatir, nama panggilan saya Julio, saya dari kelas 8E. Insya Allah semuanya sudah pada kenal ya. Sudah kenal belum? Oh, sudah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Hingga saat ini kita bisa berada di sini tanpa kurang suatu apapun. Nikmat dari Allah bisa berupa nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat kesehatan, nikmat kewarasan, serta nikmat kelonggaran. Tanpa ada nikmat keimanan dan keislaman, kita bisa berada jauh dari jalan Allah. Dan tanpa ada nikmat kesehatan, kewarasan, serta kelonggaran, kita tidak bisa berada di sini sampai saat ini. Atas nikmat dari Allah, marilah kita mengucapkan syukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah, oh jamaah, sudah siap belum? Hadirin yang saya hormati, pada bulan Rajab kita diperingati selalu peristiwa Isra Mi'raj yang dimana Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang awalnya berjumlah 50 kali sehari semalam. Isra dalam arti bahasa merujuk pada perjalanan di malam hari. Namun konteks Islam, Isra menggambarkan perjalanan spiritual Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil. Oh iya, pepatah pernah mengatakan loh teman-teman, tak kenal maka tak sayang, kalau cuma sayang jangan cuma dikenang. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Hai halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya dari kelas 8G, berdirinya saya di sini. Saya akan berpidato dengan tema Isra Miraj. Jika menilik kembali peristiwa Isra Miraj ini, kejadian di luar nalar manusia tersebut bukan tanpa alasan dan tetap wajib kita imani. Isra Mi'raj tidak hanya mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad SAW loh teman-teman, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha saja. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menunjukkan kekuasaan dan kebesaran. Izinkanlah saya, Kaila Benazir, menyampaikan sepatah dua kata, beribu-ribu kata, berjuta-juta kata yang insya Allah akan didengarkan oleh orang-orang mulia. Amin, amin, ya robbal alamin. Berbicara tentang Isra Miraj, penting bagi kita untuk tahu apa itu Isra Miraj. Maka dari itu, saya akan menjelaskan agar kalian lebih tahu apa itu Isra Miraj. Isra Miraj merupakan peristiwa perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan dilanjut ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Kalian pasti sudah tidak asing kan dengan apa itu Isra Miraj? Nah, Isra Miraj adalah peristiwa yang istimewa dalam sejarah Islam. Pada malam itu, Nabi Muhammad melakukan perjalanan spiritual dari Masjidil Aqsa menuju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, lalu naik ke Sidratul Muntaha dan bertemu Allah langsung di sana. Dari sana, Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat 50 waktu dalam satu malam. Namun, ketika turun dan bertemu di langit ke-6 bertemu Nabi Musa, tentu peristiwa ini bukan hanya sekedar mukjizat, tetapi juga membawa pesan penting tentang perintah sholat 5 waktu. Sebagai generasi muda, kita sering sibuk dengan aktivitas sehari-hari, entah itu belajar, nongkrong, atau bermedia sosial. Benar tidak? Tapi jangan sampai kesibukan itu membuat kita lupa pada sholat. Selain sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga salah satu cara untuk kita berkomunikasi dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada tahun ini kita diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang untuk bertemu ke momentum 27 Rajab 1446 Hijriah yang bertepatan dengan peringatan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkisah tentang peristiwa luar biasa bertajuk Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan kembali teringat tentang pentingnya ibadah sholat. Bagaimana tidak? Sholat adalah ibadah spesial dan utama yang Allah perintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dengan menaiki buruk dan ditemani oleh malaikat Jibril untuk menjemput wahyu dari Sang Khalik Allah Azza wa Jalla yang merupakan perintah salat dengan 50 waktu. Akan tetapi karena begitu sayangnya baginda Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, beliau tahu bahwa umatnya tidak akan mampu untuk melaksanakan salat 50 waktu dalam sehari semalam. Beliau pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan keringanan. Seperti yang kita ketahui, Isra Mi'raj merupakan dua waktu yang sangat singkat dilakukan oleh Nabi dalam satu malam, dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, sebagaimana sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Kami mengajak untuk selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj untuk menerima perintah sholat 5 waktu untuk dilaksanakan oleh seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Seperti yang telah direwatkan dalam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi, menurut arti bahasa, Isra Mi'raj adalah naik ke atas atau berjalan pada malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Nah, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini telah diabadikan dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat besar yang bisa dibilang sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Peristiwa ini tercantum di Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah pada kesempatan ini saya akan berpidato tentang Isra Mi'raj. Sebagai umat Islam, kita pasti tahu apa itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Perjalanan suci dari Masjid Al-Haram menuju Masjid Al-Aqsa dilanjutkan menuju ke langit yang ditemani oleh malaikat Jibril dengan kendaraan buruk. Perjalanan yang super istimewa ini tidak bisa diterima dengan akal. Namun kita harus mengedepankan iman kita untuk mempercayainya. Karena kenapa? Jika Allah berkehendak, maka semuanya akan mungkin saja.
Rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. 1, 2, 3. Jawabannya adalah benar. محل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معقود في رجايا لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم لا تحرمني ربي من لطفك العميم